Kita semua pasti pernah dengar soal sosok antikristus, kan? Tapi siapa sih dia sebenarnya? Nah, hari ini kita akan coba bedah sebuah naskah kuno dari kitab Daniel, khususnya pasal 7, untuk mencari jawaban dari salah satu teka-teki profetik terbesar dalam sejarah. Menurut sumber yang kita dalami, Alkitab ternyata nggak diam soal ini. Justru, Alkitab memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat jelas. Jadi, penyelidikan kita akan dimulai dari pertanyaan paling mendasar. Siapa atau apa sebetulnya antikristus itu? Oke, untuk memecahkan misteri ini, kita punya peta jalan yang jelas. Pertama, kita akan coba artikan simbol-simbolnya. Kedua, kita susun daftar periksa untuk identifikasi. Dan ketiga, kita cocokkan semuanya dengan catatan sejarah. Siap? Mari kita mulai. Oke, sebelum kita fokus ke sosok utamanya yang disebut tanduk kecil itu, kita perlu banget paham panggung sejarahnya dulu. Daniel 7 ini menggambarkan ada 4 binatang buas, dan masing-masing itu melambangkan sebuah kerajaan besar. Nah, supaya kita semua sepaham, kita harus ngerti dulu kamusnya bahasa nubuatan. Gampangnya begini, dalam Alkitab, kalau disebut binatang, itu bukan hewan beneran, tapi simbol untuk sebuah kerajaan atau bangsa. Sementara air itu melambangkan lautan manusia atau wilayah yang padat penduduknya. Garis waktu ini menunjukkan 4 kerajaan besar secara berurutan, persis seperti yang diramalkan. Ada Babilonia, Media Persia, Yunani, dan yang terakhir, Kekaisaran Romawi Pagan. Nah, kerajaan keempat inilah yang jadi fokus utama kita, karena dari sinilah kekuatan antikristus itu akan muncul. Dan disinilah ceritanya jadi makin seru. Dari dalam Kekaisaran Romawi ini, muncul sebuah kekuatan baru, yang digambarkan sebagai tanduk kecil. Alkitab ngasih kita 9 ciri identifikasi yang sangat-sangat spesifik untuk ngenalin kekuatan ini. Nah, ini dia 9 karakteristiknya, diambil langsung dari kitab Daniel. Anggap saja ini semacam daftar periksa forensik. Menurut sumber kita, kekuatan apapun yang mau diidentifikasi sebagai antikristus harus memenuhi semua kriteria ini, bukan cuma 1 atau 2. Setelah menyaring catatan sejarah, sumber yang kita kaji, sampai pada sebuah kesimpulan yang cukup mengejutkan, ternyata hanya ada 1 entitas dalam sejarah dunia yang cocok dengan ke-9 ciri identifikasi ini. Entitas itu adalah kepausan. Tentu saja, ini klaim yang sangat besar kan? Dan klaim besar butuh bukti yang kuat. Jadi, sekarang mari kita uji klaim ini. Kita akan bandingkan setiap poin dalam daftar periksa tadi dengan fakta-fakta sejarah. Oke, kita lihat 4 poin pertama. Sumber kita menunjukkan kalau kepausan itu muncul di Eropa Barat, pas di antara 10 kerajaan pecahan Romawi. Punya pemimpin manusia? Jelas, ada paus. Apakah kekuatannya beda? Banget. Ini kekuatan religius, bukan sekuler biasa. Dan yang paling penting, ia muncul dari puing-puing Kekaisaran Romawi Pagan. Nubuatan bilang, tanduk kecil ini akan menumbangkan 3 kerajaan. Sumber kita mengidentifikasi Heruli, Vandal, dan Ostrogoth sebagai 3 kerajaan yang beraliran Arianisme dan menentang otoritas paus. Sejarah mencatat ketiganya kemudian dihancurkan oleh kaisar-kaisar Romawi Katolik yang secara efektif membuka jalan bagi naiknya kekuasaan kepausan. Dan ini bukan cuma interpretasi teologis loh. Para sejarawan seperti yang dikutip di sini juga mencatat bagaimana 3 kerajaan ini disingkirkan secara sistematis yang memungkinkan kepausan untuk mengokohkan kekuasaannya tanpa ada saingan berarti. Poin kelima adalah tentang penganiayaan. Ini bagian yang cukup kelam. Sumber kita mengutip perkilaan para sejarawan yang menyatakan bahwa ada puluhan juta orang yang dianiaya dan bahkan dibunuh karena keyakinan agama mereka dianggap menyimpang selama periode dominasi kepausan. Nah, ini penting banget untuk digarisbawahi. Sumber kita sangat menekankan bahwa nubuatan ini menargetkan sebuah sistem, bukan individu. Ini adalah kritik terhadap sebuah struktur kekuasaan politik keagamaan, bukan serangan terhadap jutaan umat Katolik yang tulus di seluruh dunia. Sekarang kita sampai pada petunjuk yang paling matematis dan spesifik dari semuanya, sebuah periode waktu profetik yang sangat presisi. Untuk membuka kode waktu ini, kita perlu memahami prinsip hari untuk tahun dalam nubuatan Alkitab. Prinsip ini yang bisa kita temukan di kitab lain seperti Yeskiel dan Bilangan, pada dasarnya menyatakan bahwa 1 hari dalam nubuatan itu sama dengan 1 tahun dalam waktu nyata. Kalau kita terapkan prinsip tadi, maka 1260 hari profetik itu sama dengan 1260 tahun harfiah. Sumber kita menandai awal periode ini pada tahun 538 Masehi,
persis saat kerajaan Aryan terakhir yang melawan kepausan berhasil ditumbangkan. Dan periode ini berakhir, coba tebak, tepat di tahun 1798 Masehi ketika Jenderal Napoleon Berthier menangkap Paus dan mengakhiri kekuasaan politiknya. Pas banget ya? Nubuatan juga bilang kekuatan ini akan mengucapkan hujatan. Menurut Alkitab, hujatan itu punya dua definisi utama. Mengaku bisa mengampuni dosa yang hanya bisa dilakukan Tuhan, dan mengaku setara dengan Tuhan. Nah, sumber kami mengutip langsung dari literatur Katolik yang menunjukkan bahwa kepausan membuat kedua klaim tersebut. Dan yang terakhir, nubuatan mengatakan kekuatan ini akan bermaksud mengubah hukum Tuhan. Sumber kami menyoroti perubahan yang dibuat pada 10 perintah Tuhan dalam beberapa katekismus, di mana perintah kedua tentang penyembahan berhala dihapus, dan perintah ke-10 dipecah menjadi 2 untuk menjaga jumlahnya tetap 10. Dan yang perlu kita pahami, interpretasi ini bukanlah hal baru. Sama sekali bukan. Sumber kita menegaskan kalau ini adalah pandangan yang diyakini oleh semua tokoh reformasi Protestan tanpa terkecuali, mulai dari Martin Luther, John Calvin, hingga John Knox. Semua ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang paling penting. Kalau memang nubuatan kuno ini begitu akurat, lalu apa relevansinya buat kita yang hidup di abad ke-21? Kenapa ini masih penting? Nah, menurut sumber kami, ini bukan cuma soal sejarah kuno. Ini tentang memahami kekuatan-kekuatan yang masih membentuk dunia kita hingga saat ini. Bagaimana menurut Anda?